Baik, perkenalkan nama saya Satrisnan. Ini saya dari Kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi IPv6, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Konteks 1. Pengertian IP address. 2. IP address versi 4 atau IP4. 3. Mengenal subnetting IP4. Yang keempat, IP address versi 6 atau IPv6. Pengertian IP address, alamat IP atau internet protokol address atau sering disingkat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Dengan kata lain, IP address adalah subris adalah sebaris angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lainnya yang terhubung dengan koneksi internet. IP address merupakan salah satu jalannya komunikasi antar komputer atau device lainnya yang terhubung ke internet. Kita tahu IP4. IP address versi 4 merupakan versi keempat dari internet protokol atau protokol internet IP4. Diberikan dalam protokol TPC atau IP dengan panjang 32 bit. IP4 menawarkan alamat IP atau host yang diperkirakan hingga 4,3 atau 4.294.967.296 miliar karena IP versi 4 hanya memiliki 32 bit. Contoh IP address V4 192.168.0.1 atau 192.168 dan 1000 dan lainnya. Yang ketiga, ID atau net for identifier berguna untuk mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berada. Host ID atau host identifier berguna untuk mengidentifikasi alamat host berupa workstation atau server ataupun sistem lainnya. Alamat unicast. Alamat ini digunakan untuk komunikasi PTP atau point to point, yaitu dari satu alat ke suatu alat. Jika terhubung ke koneksi internet dan terhubung ke router, maka alamat yang digunakan yaitu jenis IP publik atau IP privat. Alamat multicast. Alamat ini digunakan untuk menyampaikan suatu paket untuk banyak penerima. Alamat broadcast. Alamat ini digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Perbedaan dengan unicast dan multicast adalah IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Mengenal subnetting IP4. Subnetting adalah proses memecah suatu jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelolaan jaringan komputer atau sistem administrator, network administrator maupun pengguna biasa. Dalam pengelolaan jaringan melakukan alokasi IP drive untuk setiap ruangan dan gedung sesuai dengan kebutuhan.
Untuk teman-teman yang ingin mencoba bagaimana cara untuk subnetting IP4 bisa mengunjungi tautan berikut ini. Subnetting IP address V4 kelas C. Address versi 6 atau IP V6. Setelah mengenal IP4, berikutnya kita akan mengenal IP6. IP6 merupakan singkatan dari Internet Protocol versi 6. IP6 merupakan perkembangan dari IP4 dengan kemampuan memberikan alamat internet yang jumlahnya sangat banyak dengan kemungkinan tidak terbatas. Dikarenakan IP6 memiliki 128 bit, IP6 menggantikan IP4 dalam rangka untuk mengakomodir pertumbuhan angka dari jaringan ke seluruh dunia, yang membantu menyelesaikan masalah alamat IP yang terlalu banyak. IP address versi 6 atau IP6. Salah satu perbedaan antara IP4 dan IP6 adalah bentuk atau penampilan dari alamat IP. IP4 menggunakan 1 bit angka desimal yang dipisahkan dengan titik atau contoh 192.168.11. Sedangkan IP6 menggunakan angka hexadesimal yang dipisahkan dengan titik 2. Contoh VD80 D4A8 6435 D2D8 D9 F3 V11. Berikut ini merupakan adopsi dari IP6 dalam graf address versi 6 atau IPv6. Jika dilihat pengguna IP6 di Indonesia, mungkin karena belum terlalu banyak kebutuhan alamat IP6 di Indonesia. Berikut ini merupakan perbedaan dari IP4 dan IP6 yang dilansir dari IP4. Performa routing menurun sering dengan membesarnya ukuran tabel routing. Penyebabnya pemeriksaan header mutu di setiap router dan hop suite. IP6 dengan proses IP6 dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari pendahulunya. IP6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. Routing IP4 performa routing menurun sering dengan membesarnya ukuran tabel routing. Penyebabnya pemeriksaan header mutu di setiap router dan hop suite. IP6 dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari pendahulunya. IP6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. IP4 dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat beralih dari satu jaringan ke jaringan lain. IP6 mengaruhi kebutuhan mobilitas tinggi melalui roaming dari suatu jaringan ke jaringan lain dengan tetap terjaganya kelangsungan seimbang. Fitur ini mendukung perkembangan aplikasi-aplikasi keamanan. IP4 meski umum digunakan dalam pengamanan jaringan IP4 header, IPsec merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IP4. IP6 IPsec dikembangkan sejalan dengan IP6 header. IPsec menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IP6. Ukuran header IP4 ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header options yang dapat bervariasi. IP6 ukuran header tetap 40 oktet. Sejumlah header pada IP4 seperti identification, flag, fragment, offset, header, checksum, dan funding telah dimodifikasi. IP4 terdapat header checksum yang diperiksa oleh setiap suite
atau perangkat lapis ketiga sehingga menambah nilai. IV4. Proses checksum tidak dilakukan di tingkat header melainkan secara end-to-end. Header IPSI telah yang memindai. Fragmentasi. IV4 dilakukan di setiap hop yang melambatkan router. Proses menjadi lebih lama lagi apabila ukuran paket data melampaui maksimum. Transmission unit atau mutu. Paket dipecah-pecah sebelum disatukan kembali di tempat tujuan. IV6 hanya dilakukan oleh host yang mengirimkan paket data. Di samping itu terdapat fitur mutu discovery yang menentukan fragmentasi yang lebih dapat menyusun dengan nilai mutu terkecil yang terdapat dalam sebuah jaringan dari konfigurasi IV4. Ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual. IV6 memiliki fitur stateless auto konfigurasi di mana ketika sebuah host terhubung ke jaringan, konfigurasi dilakukan secara otomatis. Kualitas layanan IV4 memakai mekanisme best effort untuk tanpa membedakan kebutuhan. IV6 memakai mekanisme best level of effort yang memastikan kualitas layanan air traffic class menentukan prioritas pengirim paket data berdasarkan kebutuhan akan kecepatan tinggi atau tingkat latency tinggi. Sekian dan terima kasih.